Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, Padepokan Gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, mudah-mudahan diberi kelunjungan, kesejahteraan, keberkahan dalam hidup. Amin. Allahumma amin. Amin. Pemirsa sekalian yang setia menyimak daripada konten-konten Padepokan Gaul, bagaimana keadaan alam sekitar Anda saat ini. Mudah-mudahan semua diberi keselamatan dan perlindungan dan diberi kepahaman tentang hal apa alam sekarang keadaan seperti ini. Pemirsa menyimak daripada konten-konten kami dari awal, subhanallah, Allah menciptakan makhluknya, makhluk yang bisa dilihat dengan kasat mata dan makhluk yang gaib. Di antara kedua makhluk Allah ini, baik yang nyata maupun yang gaib, ternyata saling mempengaruhi. Contoh, kita ini manusia nyata, jadi pegang jahat kita, badan kita ini bisa bergerak, bisa hidup karena pengaruh dari yang gaib, yaitu beberapa ruh atau nyawa. Pemirsa, ternyata Allah juga menciptakan makhluk gaib yang terdiri dari roh, malaikat, iblis, dan jin, seperti yang disimak pada konten-konten kami yang dari awal. Yang jelas di situ banyak di antara makhluk-makhluk gaib yang alhamdulillah apabila masuk ke mediator bilang assalamualaikum, itu pertanda gaib yang sudah muslim. Dari pengalaman kami yang dahulu, kita masih diizinkan menghadirkan penguasa-penguasa utama daripada gunung-gunung, daripada laut atau kayangan. Nah, ternyata banyak yang sudah muslim. Mengingat pengaruhnya yang sangat kuat pada kehidupan manusia tentang gaib ini, pada akhir-akhir ini, terutama dari konten-konten kami dari awal, itu makhluk-makhluk gaib sudah banyak yang muslim. Adakah ini merupakan ada pertanda yang akan terjadi pada dunia manusia nantinya? Dengan keislaman, dengan dimuslimkannya daripada jin-jin penguasa atau di alam gaib sana, akankah nanti seiring berjalannya waktu, perkembangan berikutnya akan berpengaruh juga kepada manusia yang nyata? Seperti saya sampaikan tadi di depan, bahwa antara makhluk gaib dan yang nyata seperti ini sangat saling pengaruh mempengaruhi. Untuk itu pemirsa, kita akan cari tahu kenapa kok akhir-akhir ini lewat yang rajin nyimak konten kami, banyak di antara makhluk gaib yang sudah masuk Islam. Mudah-mudahan ada gaib yang tahu dan diizin bercerita, itu nanti perkembangannya bagaimana, pengaruhnya kepada kehidupan dunia manusia. Seperti contoh yang paling dekat sama kita, kehidupan sehari-hari rekan-rekan di Padepokan Gaul ini, saya sendiri, Mas Titis, dan lainnya. Nah, ini cerita ada apa-apa itu. Dulu ya, ketika masih suka maksiat ya. Oke, Nah, iya. suka maksiat, malas beribadah, gitu. Ngakuni Islam, tapi ora tahu sholat. Ngakuni Islam, tapi ora tahu poso. Jangan ketawa Mas Endun. Jangan ketawa kamu, tip-tip, ya kan, semua seperti itu. Ternyata itu keadaan ketika masih zaman hobi maksiat seperti itu, karena banyak gaib negatif yang mempengaruhi tubuh kita. Jarul iblis lah katakan, ya iblis ya. Kalau pemirsa juga menyimak daripada konten kami tentang pribadi seperti itu,
Dan alhamdulillah setelah dengan proses tertentu, alhamdulillah kami sekarang diberi kesadaran, diberi kemudahan taat pada Allah. Nah, itu nikmat dari Allah. Ya kan? Sering kita sampaikan, sering kita merenungi diri, merenungi diri seperti itu keadaannya. Jadi dengan demikian betapa besarnya pengaruh makhluk gaib pada diri manusia itu. Nah, ini dalam tubuh kita. Jadi alam nyata sekarang sudah banyak begitu. Bahkan kemarin kamu buat konten di Dentuman di Gunung Kidul itu, itu kan pertemuan alam gaib kan? Antara yang sudah muslim sama ya golongan itu dalam rangka putusnya rantai siapa? Rantai Jud Majud. Betul. Nah, di antaranya itu. Begitu kita akan cari tahu, adakah nanti dampak daripada keislaman makhluk gaib itu kepada diri manusia. Diterima ya Mas ya? Siap. Diterima. Pemirsa, mohon doanya biar lancar. Mudah ada manfaat yang bisa diambil ke arah dunia manusia ini. Daripada keislaman daripada makhluk gaib yang sudah terjadi, adakah nanti pengaruhnya pada kehidupan manusia secara umum? Diterima sih ya? Siap. Pagari sendiri Anda bisa kata pada Allah, mudah-mudahan makhluk gaib yang tahu soal itu mau hadir ke sini. Terima ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan saya mohon ya Allah, saya ingin tahu fenomena banyak makhluk gaib dari golongan jin ataupun orang kayangan yang sudah masuk Islam. Adakah nanti pengaruhnya pada kehidupan dunia nyata di manusia ini? Kalau memang ada diizinkan ya Allah, saya mohon diizinkan makhluk gaib yang tahu tentang hal itu datang ke sini, masuk mediator ini. Saya mohon ya Allah, datangkan yang asli, yang mengaku atau mengganggu ya Allah, saya mohon diikat dan dilempar ke tempat sana itu. Jadi yang masuk ke tubuhnya mesti sini betul yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon makhluk gaib yang tahu tentang fenomena daripada makhluk gaib banyak yang masuk Islam itu nanti apa pengaruhnya kepada dunia manusia. Saya mohon sudi hadir ke sini dan masuk ke mediator. Dan keilmuan yang Anda punya, saya mohon yang menyerupai Anda, yang mengikuti atau yang mengganggu, otomatis kamu ikat dan dilempar sendiri sehingga betul-betul Anda masuk yang asli. Saya mohon hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda tidak bohong, berarti Anda harus bisa membersihkan diri. Yang ikuti Anda silakan dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya yang mengikuti dan berusaha mendompleng, mengganggu saya hadir ke sini, yang bahkan menyerupai, seluruhnya langsung dikat dengan kekuatan rantai yang saya miliki. Yang berada di atas, yang berusaha mengganggu, menyerang siapapun, seluruhnya juga ikut terantai. Dan semuanya diberikan kepada sang malaikat Zebania. Sallallahu alaihi. Semuanya sekarang juga dibersihkan dari dampak-dampaknya yang dalam jasad semuanya. Unsur-unsur yang membuat gangguan di dalam jasad ini, baik di rohaninya atau dalam jasmaninya, diikat jadi satu dengan rantai juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kotoran dan sallallahu racunnya ala juga tidak akan tertinggal. sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Diberikan kepada sang malaikat Zebania
Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sudah. terima kasih. Selamat datang bersama seorang sopan ya. Sebentar. Ya, Saya izin menggunakan keilmuan saya lagi. silakan. Sallallahu. Ilmuwan berbentengan yang sudah dianugerahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dibentengi, dipagari dari unsur serangan iblis, dari atas langit, dari bawah bumi, dari segala penjuru. Sallallahu. Mati semakin muas. Sallallahu. Benteng ini layaknya sebuah bola, sebuah payung yang apabila diserang nanti tidak akan pernah mengenai siapa. Amin. Sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum banyak bicara, mohon izin saya juga sampean ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon suguhan yang paling dia sukai. Ya Allah, aku mohon hadir ke sini. Kun fayakun. Allah. Silakan taruh senjatanya. Santai kita bicara. Dinikmati dulu. Terima kasih Nggih. banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua racun-racun mau keluar. Keluarkan saja. Lewat udara dan langsung hilang seluruh dampak. Sallallahu. Racun-racun yang sudah lama ataupun yang baru. Tenggorokan dari saudara kami dari Allah manusia. sallallahu alaihi. Lemparkan semuanya kepada sang malaikat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi pahala buat panjenengan Allah. Selamat datang di tempat saya yang di bumi ini. Mohon maaf, sampai golongan apa? Alhamdulillah. Saya dari golongan jin. Dari golongan Atau jin. dari bangsa jin. Bangsa jin. Berapa usianya? Sudah ada sekitar 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun. Punya nama? Punya Anggoro. Waalaikumsalam. Terpanggil Mbah ya. Silakan. Mbah Anggoro, selamat datang di tempat saya. Mohon maaf, saya orang telean. Jangan marah ya Mbah Anggoro ya. Saya sudah mengetahui. Ya begitulah kira-kira kan. Gini Mbah Anggoro, bagaimana prosesnya tadi sampean? Tinggal di mana kok tiba-tiba bisa masuk dalam tubuhnya Mas Titis ini? Bisa cerita? Ya, Ya. saya sebenarnya Hmm. salah satu dari golongan jin yang didatangi dari golongan cahaya atau malaikat, yang dimana saya sendiri menempati di wilayah atau di tempat di alam kayangan. Dan dari situlah golongan cahaya mendatangi kami, lalu mengajak kami, lalu dibawalah kami sama dengan golongan cahaya. Dan dari situlah kami diizinkan masuk dalam jasad manusia yang sudah memang dipersiapkan untuk kami masuki. Alhamdulillah. Ini tinggal di Kayangan Mbah Anggoro. Ya, Asli Kayangan. bukan. Biar cerita asal muasal panjenengan? Saya dahulu kala tinggal di muka bumi ini, menjadi salah satu kodam ataupun sebagai pendamping dari raja yang ada di Nusantara ini. Jika saya diizinkan menyebutkan sebuah nama sang raja, mungkin saya akan menyebutkan. Saya akan memohon izin dahulu Silahkan. pada golongan cahaya. Ya, bagaimana? Saya hanya diizinkan menyebutkan kisi-kisinya saja, tidak sebuah nama terang dan jelas. Boleh, silakan. Yaitu sang raja yang dulu hidup di wilayah timur, yang memiliki kemampuan bisa mengetahui kehidupan di masa mendatang, yang terkenal dengan jangka ataupun
Mungkin manusia menyebutnya sebuah ramalan. Oh. Sudah mengertikah Anda? Insya Allah. Ini beliau kira-kira? Benar. Subhanallah. Lah kok bisa sampai di kayangan? Mbah Ronggo? Saya dahulu kala berwujud kodam jin macan putih. Di mana setelah beliau berpindah alam dari muka bumi ini, saya pun sebagai pendamping dari sang raja diizinkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi dari beliau sang raja. Dari situlah kami sebagai makhluk gaib berbeda dengan golongan manusia, tanpa dibawa dari golongan cahaya. Golongan kami bisa ke atas, namun tetap kami sebagai golongan gaib memerlukan izin dan juga memerlukan daripada perintah dari golongan cahaya. Oh gitu. Benar. Oh gitu. Dinikmati dulu suguhannya, Mbah Ronggo. Ya. Rokok mau? Insya Allah saya mau. Langsung muncul kun fayakun wallah. Terima kasih. Saya temani Mbah Ronggo ya merokoknya ya. Ya. Namanya asik ini. Silakan dinikmati dulu Mbah Ronggo. Anggoro. Lupa saya. Itulah saya pelupa. Jangan marah. Nanti aku lari nanti. Oh takut aku. Wah, kamu memang pelupa. Kenapa sih begitu? Ada sesuatu, Han. Apa itu? Dulu saya... dari golongan. Ya. Yang di mana golongan itu? Golongan besar. Memiliki titisan daripada penghuni kayangan. Wallahu alam. Ya kadang-kadang saya ingat saya kuat, cuma kan gini, kan banyak jin namanya Ronggo, Anggoro yang kesini, kok sama namanya gitu loh Mbah. Sebenarnya nama-nama yang dimana kami memiliki persamaan, itu pun kami memiliki nama lain lagi. Dan mengapa kami menyampaikan nama di dunia ini hampir menyerupai? Karena jika kami menyampaikan secara terang dan juga jika kami menyampaikan seluruhnya, maka kami tidak diizinkan. Oh, gitu. Ada sesuatu di mana batasan-batasan itu tidak diizinkan kami sampaikan. Oh gitu, jadi masih ada rahasia gitu ya? Benar. Biarpun gue pun ada tata keramanya ya? Iya. Mbak Anggoro, cari apa kau tengok-tengok rokok? Itu sudah ada. Saya sudah tahu. Silakan dirokok Saya juga bisa merubah wujud saya seperti harimau. Jangan bikin saya, aku takut tadi. Aku lari loh. Mbak Anggoro, jangan marah ya. Ya. Begini Mbak Anggoro. Tadi sampean ke sini dari masuk Islam, udah bilang assalamualaikum. Itu pada Muslim kan? Benar. Bagaimana proses Muslim panjenengan? Ya. Keislaman saya sendiri. Ya. Di mana di saat saya sudah berpindah di alam kayangan dan juga baru beberapa tahun ke belakang. Jikalau saya tarik dengan tahun kehidupan manusia sekarang ini, tidak lebih dari puluhan tahun yang lalu, di mana keislaman saya juga itu bersama-sama dengan seluruh penduduk dari alam kayangan, yang di mana kayangan sendiri terdiri dari ratusan lapisan dan dihuni dari banyak golongan, baik golongan jin, baik dari golongan roh, baik dari golongan siluman, ataupun golongan lain. Dari situlah, dari beberapa tahun yang lalu, tidak lebih dari puluhan tahun yang lalu, dari kayangan sendiri didatangi seorang manusia yang sudah diamanai tugas dari Yang Maha Kuasa, yaitu sosok manusia yang berhasil menundukkan dan
membuat kedamaian di alam kayangan, dan akhirnya memberikan ajaran kesempurnaan keislaman secara syariat dan hakikat. Yang dari situlah, dari sosok sang manusia dianugerahi gelar oleh Yang Maha Kuasa, yaitu beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Subhanallah. Yang berarti yang membawa cahaya terang dari alam kayangan. Di mana alam kayangan sebelumnya memang sudah ada cahayanya, namun tidak seterang sekarang. Mengapa? Karena di alam kayangan, di saat golongan kami, di saat seluruh penduduk kayangan belum disempurnakan syariat keislaman ataupun syariat dharma dari penduduk alam kayangan. Dari situlah terjadi pergejolakan, peperangan demi peperangan antar golongan, baik dari golongan siluman, baik dari golongan roh, baik dari golongan para kesatria yang sudah menempati alam kayangan. Namun semenjak golongan kami dikumpulkan menjadi satu di lapisan salah satu alam kayangan, dari situlah golongan kami diberikan kesempatan untuk melawan dari sosok manusia tadi. Namun dari kami semuanya melihat pancaran cahaya yang dibawa, tidak berani melawan, sekalipun para kesatria, para siluman yang hebat, yang banyak diakui dan diagungkan dari bangsa manusia, itu pun tidak berhasil melawan. Dari situlah akhirnya kami semuanya tertunduk pasrah mengikuti dari sosok sang manusia yang diliputi dari cahaya terang, yaitu manusia yang dianugerahi gelar sebagai raja di raja dari alam gaib, yang salah satunya setelah mengislamkan dari alam kayangan dianugerahi gelar sebagai Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh begitu. Ya. Jadi sama dengan kemarin ada Mas Harkoca ke sini, Wakudoro ke sini, Arjuna ke sini, itu betul gitu kan begitu ya? Iya. Oh. Itulah golongan-golongan siluman. Yang di saat proses pengumpulan akan diislamkan dari sosok beliau, mereka masih menolak dan bersikeras untuk melawan. Namun dari mereka sendiri diberikan kesempatan untuk melawan. Akan tetapi dari keilmuan mereka pun tidak mampu menembus dari pancaran cahaya, yang dimana pancaran cahaya tersebut masih membumbung ke atas langit. Dan juga dari pancaran cahaya tersebut diselimuti banyak sekali dari golongan cahaya. Dari situlah golongan siluman atau para kesatria penghuni kayangan, mereka akhirnya mengeluarkan kemampuannya, dan mereka pun tidak mampu menembusnya, hingga akhirnya mereka dengan sendirinya tertunduk sukarela. Apabila mereka semuanya tidak mau tunduk, maka mereka pun akan mengalami nasib yang tidak akan menyenangkan, di mana mereka akan dilempar di sebuah tempat yang sangat besar, di mana di situ hanya bara api yang sangat panas sekali, dan dijaga dari golongan cahaya atau malaikat. Namun dari sosok beliau, mereka para kesatria memang memiliki kesalahan, namun beliau sendiri masih memberikan
kesempatan kepada mereka para kesatria untuk menebus dari dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Dari situlah mereka seluruhnya tertunduk dan mau mengikuti ajaran, kalau mereka menyebutnya ajaran Dharma, yang dibawa daripada Yang Maha Kuasa. Dan ajaran Dharma yang dibawa dari beliau sebagai raja di alam gaib. Dharma inilah Dharma yang benar-benar Dharma. Dan Dharma yang sudah disempurnakan dari segala Dharma. Yang dimana Dharma ini berada di ujung zaman kehidupan dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin. Dan sejatinya dari Dharma itu, kewajiban menjalankan Dharma itulah yang akan dilakukan dari bangsa manusia maupun bangsa jin. Seperti itu. Oh, berarti sama dengan cerita-cerita goib yang lain kalau begitu ya? Iya. Oh, itu dharmanya bentuknya apa itu, Mbah Anggoro? Iya. Nggih. Dharma sekarang atau Dharma dahulu? Yang sekarang? Dharma sekarang, yaitu Dharma kewajiban menjalankan perintah dari Yang Maha Kuasa, menjalankan syariat yang dibawa dari sosok manusia, yang manusia tersebut menjadi kekasih daripada Yang Maha Kuasa. Siapa beliau itu? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Oh. Saya hanya mengetahui Baginda Rasul Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terus? Itulah yang membawa ajaran syariat. Dan dari situlah setelah beliau tiada, di penghujung zaman kehidupan ini, diteruskan kepada sosok manusia yang bergelar Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Ajaran syariat ataupun ajaran dari hakikat. Yang dimana ajaran hakikat, Dharma hakikat itu dahulu kala juga dibawa daripada Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Namun disebarkan dari para kekasih yang lainnya, yaitu para wali ataupun aulia atau apa. Jika saya menyebutnya seperti itu. Itulah yang senantiasa Dharma kewajiban kami yang kami laksanakan sekarang ini. Oh, gitu. Minum dulu, Mbah Anggoro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya boleh ngulang sedikit, jadi keislaman panjenengan itu hampir sama di manusia seperti ini ya? Benar. Jadi mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW, Iya. hakikatnya seperti diajarkan beliau itu. Benar. Oke, berarti sama dengan cerita Mbah Gatot-Kaca, Mbah Werkudara, Mbah Arjuna, Mbah Srikandi yang kemarin kesini itu loh. Ada kan jejaknya, coba dilihat? Ditutup dari golongan saya. Enggak boleh. Apa? Oh ini. Saya juga pernah diizinkan dialog sama penguasa gunung yang ada di bumi ini dan penguasa lautan atau goib-goib yang lain yang ternyata mereka pun bercerita sama seperti apa yang Mbah Anggoro ceritakan proses keislaman mereka. Ada yang lewat dengan tunduk sendirinya atau lewat juga peranan sedikit lah kan gitu. Benar. Nah, sehingga saya mungkin sedikit bisa menyimpulkan sekarang banyak jin atau goib yang sudah muslim ikut beliau kan gitu. Iya. Nah, dari sekian itu, bahwa kan tahu bahwa kehidupan goib sangat berpengaruh dari manusia. Nah, apa kira-kira yang Mbak Anggoro bisa sampaikan sama saya pada dunia manusia tentang sekarang ini banyak yang sudah muslim dari goib? Itu maksudnya apa dari manusia? Bisa cerita Mbak, silakan. Iya. Yeah. Sebenarnya semua bermula dari sosok manusia yang bergelar
raja di alam gaib, ataupun sebuah gelar Sang Hyang Nurjayani Nirwana itulah dari manusianya yang berhasil, yang dimana dari beliau sendiri memang mendapatkan tugas amanah dari Yang Maha Kuasa untuk mengislamkan dari bangsa-bangsa gaib. Dan proses keislaman dari bangsa-bangsa gaib itu sendiri beraneka ragam. Salah satunya seperti yang kamu sampaikan. Ada yang lewat peperangan sedikit, ataupun langsung tertunduk. Itu memang benar adanya. Dan juga sebenarnya dari banyaknya golongan gaib yang sekarang ini sudah menjadi Muslim atau Islam, itu semuanya sudah menjadi takdir yang dahulu kala ditulis daripada Yang Maha Kuasa. Di atas atau di alam sana sangat tinggi, di sebuah alam, dan di mana dari beliau inilah manusia yang sekarang ini menjalankan dari rangkaian takdirnya. Dan juga dari keislaman bangsa gaib, baik bangsa jin atau bangsa siluman, yang mereka sudah banyak di dunia ini. Mereka juga pasti memiliki tugas, layaknya tugas kami, layaknya manusia diciptakan, yaitu untuk menyembah daripada Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama, tugas inti yang harus kami lakukan dari proses keislaman kami. Namun ada beberapa tugas-tugas yang dimana dari bangsa kami juga, golongan kami memiliki tugas untuk berdakwah kepada bangsa kami, mengislamkan demi mengislamkan dari bangsa gaib. Itulah salah satu tugas kami juga. Dan sebenarnya jika saya diizinkan menyampaikan seluruhnya, akan saya sampaikan bahwasanya dari kehidupan alam gaib menjadi Muslim, itulah rangkaian di akhir zaman ini, bahwasanya golongan gaib juga akan ikut berjuang menumpas semua kejahatan, kemungkaran yang dilakukan dari bangsa iblis. Di mana kemungkaran manusia banyak sudah yang melampaui batas. Itulah salah satu tugas dari golongan kami yang sudah Muslim. Dan di mana golongan kami diperintahkan dari golongan cahaya. Dan ada juga golongan cahaya yang memang mereka mengutus dari bangsa kami untuk menugaskan bangsa kami yang Muslim ke tempat-tempat tertentu, baik ke gunung, baik ke dasar lautan, baik ke tempat-tempat lain. Dari tempat-tempat tersebutlah golongan kami nantinya juga bekerja untuk memberikan sebuah pertanda bagi bangsa manusia. Dan juga sebenarnya masih ada hal-hal lain, dan saya harus izin dulu pada golongan cahaya. Assalamualaikum. Ya, saya hanya diizinkan menyampaikan. Silakan. Tidak seluruhnya. Dan juga sebenarnya di rangkaian akhir zaman kehidupan manusia, manusia nantinya akan melawan dari sosok pemimpin
raja di raja dari bangsa iblis, Oi. yaitu pemimpin mereka yang terlahir kembali dari darah Ajajil, yaitu sosok Sudah nakal. ya. Hmm. Dari situlah bangsa kami, bangsa jin, itu juga diizinkan, diperintahkan dari Yang Maha Kuasa melalui golongan cahaya untuk ikut andil berjuang membantu bangsa manusia di akhir zaman. Namun golongan kami tidak seperti dahulu kala saat masih fase. Tidak mengambil upah, tidak juga kami menuruti hawa nafsu sang manusia. Namun bangsa kami mengikuti daripada perintah dari Yang Maha Kuasa melalui golongan cahaya. Ini sebenarnya adalah sebuah proses pembersihan dan juga rahmat akan diturunkan. Mengingat di hari ini banyak sekali bangsa iblis berada di muka bumi ini. Iya, paham saya. Dan lebih khusus di atasnya banyak gangguan yang memang sengaja dari golongan cahaya membersihkannya. Melalui proses diturunkannya rahmat sehingga bangsa manusia akan mendapatkan pancaran di dalam hatinya. Amin. Dan akan mendapatkan sebuah hidayah seperti itu. Terus, ya? Dan juga dari situlah nantinya manusia jika mengikuti dari hidayah tersebut, maka manusia akan terselamatkan secara otomatis dari Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Itu diantara perkembangan dunia jin dan siluman sekarang baik masuk Islam gitu ya. Benar. Bahwa di akhir zaman akan diizinkan untuk ikut berjuang bantu manusia begitu. Iya. Tapi dalam rangka taat pada Allah. Benar. Kita ngambil upah nantinya begitu. Bukan. Terima kasih. Minum dulu. Sebentar. Salam. Saya akan memberikan salam kepada puluhan malaikat yang membawa hujan. Alhamdulillah. Mulai Assalamualaikum. Terimalah salam saya. Malaikat menyambutnya dan menyampaikan, tidak usah digubris dari hujan ini. Tidak apa-apa. Suaranya ganggu. Lanjutkan saja. Siap. Ini memang ditujukan agak keras. Di mana dari golongan iblis sudah mulai melemah, mewujud nyata di tempat-tempat ini menjadi berbagai macam hewan. Nantinya Sudah bermunculan, baik di atas ataupun di tanah-tanah yang berada di sekitar tempat ini. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Suaranya. Makasih Barogoh, Mbak Anggoro, bantuannya silakan dihitung dulu. Semangat sekali ya Mbak, golongan gue masih semangat di berjuang ya Mbak Anggoro untuk bantu manusia ya. Alhamdulillah. Jadi itu diantaranya maksud Allah banyak dari golongan jin dan siluman sudah masuk Islam ya kan? Karena pada hakikatnya mereka juga berkewajiban kepada Allah gitu kan? Benar sekali. Ini kita sudah bahas soal bocah nakal lah ya. Ini dari proses golongan siluman dan jin yang sudah dimuslimkan oleh manusia yang bergelar Sang Hyang Nur atas izin Allah kan gitu. Benar. Itu nanti apa dampak ke dunia manusia di akhir zaman ini? Boleh cerita, Mbah Anggoro? Silakan. Saya akan bercerita. Dampak yang sudah bisa dirasakan manusia. Jika dihitungan dunia manusia, golongan bangsa kami sebenarnya sudah mulai bisa dirasakan dampaknya. Karena golongan kami lah
sudah mulai bekerja, membuat pertanda, baik itu pertanda-pertanda alam, baik juga pertanda-pertanda yang akhirnya dilengkapi pertanda, peringatan, bahkan azab dari golongan cahaya. Di sekarang ini, dari kejadian-kejadian itulah, itu seluruhnya tak lepas dari golongan kami juga yang bekerja. Dan jika sudah semua kami kerjakan, maka kami nanti akan bekerja terus-menerus dan berjuang. Di mana perjuangan kami juga, kami tujukan hanya untuk menaati daripada Yang Maha Kuasa, yaitu membantu perjuangan bangsa manusia di akhir zaman. Memberikan pengaruhnya, yaitu melawan dari bangsa iblis yang sudah mendarah daging di muka bumi ini, yang sudah memenuhi muka bumi ini. Kami juga berproses menghajar dan melemparnya ke tempatnya, dan menguranginya. Dan nantinya pula kami juga akan membantu wujud nyata perjuangan dari golongan manusia untuk berperang dengan bangsa iblis yang akan dipimpin dari sang raja di raja. Subhanallah, itu bentuk perjuangan panjenengan golongan gaib ya Mbah Anggoro ya? Benar. Ini sekarang sudah mulai berdampak di manusia. Jadi bentuk-bentuk bencana ini termasuk bentuk dari perjuangan panjenengan? Benar. Bagaimana? Coba ceritakan. Ya, bencana-bencana yang terjadi, memang dari bencana ini ada berbagai peringatan, di mana golongan kami yang pertama kali membuat peringatan dari bencana ini saat kejadiannya tidak berdampak besar kepada bangsa manusia. Itulah kejadian yang kami kerjakan. Namun setelah kami bekerja dari bangsa manusia tidak mendapatkan pancaran hidayah setitik pun, dari situlah golongan cahaya langsung diutus dari Yang Maha Kuasa untuk melengkapi pertanda ini, bahwasanya peringatan sudah diturunkan. Maka dari azab-azablah yang dibawa dari golongan cahaya langsung, hingga timbul pergejolakan di dunia manusia dalam wujud nyata, terutama di barat. Ya sudah terjadi, dan sampai sekarang di barat yang terjadi peristiwa azab bencana tersebut masih saja digoncang. Itulah golongan cahaya yang senantiasa bekerja. Jika mereka tidak tersadar pula, maka akan lebih besar. Seperti hal yang kejadian di timur, di sebuah gunung. Itulah salah satu bukti nyata yang kami kerjakan dari bangsa gaib, hingga bisa mewujud seperti tersebut. Kejadian itu. Dan jika suatu masa golongan cahaya sudah diperintahkan dari Yang Maha Kuasa, maka akan terjadi sebuah pergejolakan besar dari gunung tersebut, berdampak nyata total kepada manusia-manusia yang berada di sekitarnya, dan akan membawa pengaruh-pengaruh yang bila mana manusia hanya mereka menggunakan akal dan nafsu dan kemampuan pikirannya, mereka juga tidak akan terselamatkan. Seperti itu. Minum dulu Mbah Anggoro, Masya Allah. Jadi selama ini seperti itu ya, tujuan Allah mengislamkan daripada golongan gaib dari jin dan siluman melalui
beliau Sang Hyang Nurjawana itu jadi ada rakitan ke dunia manusia gitu ya. Benar. Apabila manusia tersadarkan sehingga dia mendapati cahaya, akhirnya bertobat kembali pada Allah, mungkin keselamatan begitu. Iya. Terus ini, menurut penglihatan Mbah Anggoro, dari kejadian-kejadian alam sekarang ini, banyak nggak manusia yang mendapat pancaran cahaya atau bahkan mungkin menolak? Dia cerita? Iya. Iya. Dari bangsa manusia, dari kejadian alam yang sudah terjadi, ada beberapa mereka yang benar-benar mendapatkan pancaran cahaya hidayah murni dari Allah atau yang Maha Kuasa. Iya. Dari situlah mereka akhirnya dibukakan di dalam hatinya hingga di dalam akalnya, hijabnya mulai dikikis, yang akhirnya mereka mulai menjalankan perintah dari yang Maha Kuasa untuk menjalankan ketaatannya. Namun banyak juga manusia yang mereka bersikap tidak mengetahui dan juga mereka hanya mengolok-olok dari kejadian itu. Dan bahkan mereka cengengesan bahwasanya mereka masih diberikan keselamatan. Karena mereka masih dianugerahi sebuah teknologi yang sangat canggih. Dari situlah mereka akhirnya bersikap sombong kepada peringatan bala bencana yang dibawa dari yang Maha Kuasa melalui golongan cahaya. Oh gitu. Dan manusia-manusia seperti itulah yang banyak di bumi ini nantinya akan dibabat habis melalui kejadian-kejadian yang ada di depan mata nanti. Allahu Akbar. Dan saya tidak diizinkan menyebutkan kejadian-kejadiannya. Astagfirullahaladzim. Minum dulu, Mbah Anggoro. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Semangat sekali saya menyampaikan berita ini pada dunia manusia ya Mbah Anggoro ya. Ya, Apabila, saya memang dari dahulu kala itu berwujud harimau. Iya. Dan dari sang raja yang berapi-api. Semangatnya untuk menyampaikan juga dalam rangka yang menyampaikan mudah-mudahan banyak manusia. Ini kan tadi dunia manusia nih Mbah Anggoro. Iya. Dan juga ada manusia yang mendapat cahaya gitu kan. Ya. Jadi apabila sudah ditegur lewat alam ini masih nggak sadar, ada kejadian yang khusus kepada pribadi manusia begitu ceritanya? Banyak nantinya kejadian-kejadian yang akan langsung terkena kepada manusianya tanpa melalui perantara alam ini. Oi, kalau aku boleh mengingat kemarin sebelum ini kan ada yang dibilang wabah corona itu. Nah, macam begitu kira-kira? Ya. Oh, namun tidak seperti itu. Jadi? Lebih dahsyat. Lebih dahsyat? Ya. Langsung ke individu orangnya? Gue bisa milah-milah atau asal gebuk aja kira-kira? Tidak semua asal digebuk. Gimana? Dari bangsa gaib itu menjalankan perintah dari yang Maha Kuasa melalui golongan cahaya. Dan manusia-manusia seperti itu, manusia yang sudah dibantu dari kodam dari bangsa iblis yang sudah melekat lengket di dalam tubuhnya. Itulah mereka yang senantiasa nantinya akan terkena dari hal seperti itu. Jadi ke individu itu Mbah Anggoro mengarah pada manusia-manusia sampai dibantu dari golongan iblis. Ya. Terus ini bentuk dari manusia yang dibantu golongan iblis itu yang macam mana menurut penglihatan panjenengan? Banyak sekarang ini. Di antaranya? Karena gerbang kegaiban itu sudah dibuka lebar sekali. Total semuanya sudah menyambung antara kehidupan gaib dan kehidupan dari bangsa manusia. Sehingga manusia mudah terkecoh
tanpa tersadar mereka sudah tertipu daripada kehidupan alam gaib. Dan juga ciri-cirinya manusia-manusia banyak juga dari golongan hitam yang mereka seolah-olah menjadi golongan putih. Itulah yang paling kuat dan paling banyak di muka bumi ini. Terutama di bumi yang saya pijaki sekarang ini. Kita bungkus putih. Bumi Nusantara. Kita bungkus putih. Benar. Ya teriak-teriak paling besar sendiri itu diantaranya. Ya. Astagfirullahaladzim. Dari golongan hitam-hitam juga kena juga. Terkena. Allahu Akbar. Bagaimana dengan orang yang di luar, maaf ini, di luar keyakinan seperti Anda? Ya. Nantinya mereka juga akan diberikan kesempatan dari Yang Maha Kuasa. Oh. Diberikan hidayah. Oh, ada malah ya. Namun dari sang manusianya sendiri. Jikalau mereka sudah terhijab sangat tebal di dalam tubuhnya dan mereka sudah terlanjur nyaman, maka itu semuanya sudah ditulis di takdir Yang Maha Kuasa. Nantinya manusia akan mendapatkan takdirnya seperti apa. Oh, gitu, Mbak. Mungkin saja manusia itu bisa terselamatkan jika manusianya benar-benar mendapat pancaran cahayanya dan menjalankan kehidupan dharma yang sebenarnya dilakukan di zaman yang ada di penghujung zaman ini. Begitu. Toh ini keadaan antara hitam dibungkus hitam, hitam dibungkus putih, yang hitam yang mungkin dapat hidayah, itu sekarang udah mulai kamu data belum itu golongan mereka? Udah terdata atau udah terlihat gitu? Sudah ada. Bukan kami yang mendata. Siapa? Golongan cahaya. Ya gak salah kalau itu golongan cahaya ya. Itu dulu Bang, jadi takut ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Karena kehidupan sekarang, gerbang dari kegaiban sudah terbuka total. Dari situlah, dari golongan manusia sekarang banyak sekali berlomba-lomba tanpa sepengetahuannya, tanpa kebenarannya. Mereka mendapatkan sebuah keilmuan dan kemampuan khusus yang dimiliki anugerah dari salah satu kodam yang berdalam tubuhnya. Itulah tipu daya dari bangsa iblis yang sekarang sudah terbuka lebar dari gerbang alam kegaiban. Gitu. Dan dari manusia-manusia seperti itulah nanti mereka akan membawa pengaruh kepada manusia-manusia lain. Yang akhirnya manusia-manusia lain pun akan terkena dampak dari perbuatannya sendiri. Gitu. Oh ini sebelum kita berpisah Mbak ya, menurut panjenengan ya nanti mungkin diizinkan oleh Allah untuk berjuang bantu manusia dan ke arah itu, ke alam sudah mulai sekarang. Apabila masih nggak sadar juga, nanti akan memilih manusia secara individu gitu kan. Nah, sekarang ini bagi aku manusia, ini kan aku juga bodoh ini Mbah Anggoro ya. Betapa ingin orang selamat dunia akhirat lah begitu katakan. Ya sering kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu itu bahasa Arabnya sering kita doakan. Selamat dunia akhirat ya, api neraka. Bagaimana pesan yang disampaikan pada kami dunia manusia ini? Ya. Silakan. Jika manusia ingin selamat di dunia maupun di akhirat atau di alam gaib, sejatinya manusia itu harus menjalankan taat, menjalankan perintah dari Yang Maha Kuasa secara tulus, bukan mengharap imbalan apa-apa. Karena sejatinya bangsa manusia dan juga bangsa kami itu diciptakan dari Yang Maha Kuasa sebagai pelayan dari Yang Maha Kuasa. Jadi manusia itu harus benar-benar taat menjalankan perintahnya tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dan juga jika manusia
banyak sekarang sudah terkena godaan dari manusia hitam dibungkus putih. Maka cara untuk melepaskan dari jeratan yang harus dilakukan manusia, setidaknya mereka akan diberikan daripada kesempatan mendapatkan pancaran cahaya. Dari situlah mereka harus mengikuti pancaran cahaya itu. Dan dari situlah nantinya manusianya harus memisahkan dirinya dari belenggu manusia hitam dibungkus putih tadi. Di mana manusia-manusia hitam dibungkus putih itu mereka menipu manusia lain dan manusia yang sudah menjauhinya, maka nantinya termasuk akan mendapatkan keringanan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan ada juga nantinya, Ya. memang manusia yang benar-benar terselamatkan. Di mana dari bangsa manusia itu? Manusia yang benar-benar sudah taat menjalankan perintah dari Yang Maha Kuasa secara total. Secara jasmani, jasad manusia, atau secara rohani dari gaib atau ruh manusianya, hingga akhirnya menembus di dalam hatinya bersih dan juga menyambung dengan titik kepada Yang Maha Kuasa dan memiliki seorang manusia yang menyambungkan secara jelas. Dari situlah itu salah satu manusia yang nantinya akan terselamatkan. Di dunia maupun di akhirat. Gitu. Namun, jika manusia masih tertutup hijabnya, maka yang perlu dilakukan oleh bangsa manusia, mereka harus taat kepada Yang Maha Kuasa dan meninggalkan seluruh larangannya tanpa pandang bulu. Dan juga mereka senantiasa berpegang teguh di ketaatannya tersebut. Seperti itu. Ya. Itu kan secara umum, cara teori. Saya praktek kayak apa yang Anda praktekkan, Mbah Anggoro? Boleh diceritakan? Iya. Iya, silakan. Saya akan bercerita. Secara praktek, yaitu menaati perintah Yang Maha Kuasa dengan menjalankan perintahnya. Ibadah apapun secara syariat yang sudah tertulis, yang dibawa dari Rasul Muhammad tadi, Salam. itu harus dijalankan dan juga dilengkapi secara hakikat. Itu jika manusia menjalankannya, maka manusia itu akan termasuk dari golongan manusia yang akan terselamatkan. Gitu. Karena syariat dan hakikat itu layaknya jasad dan juga roh manusia, komplit dan sempurna. Jika manusia menjalankannya secara bersamaan, maka komplitlah dan sempurnalah, dan akan membawa pengaruh baik kepada jasmaninya atau jasadnya. Jadi manusia yang terselamatkan, insya Allah itu adalah manusia yang menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian secara hakikatnya kayak apa yang sampean amalkan itu, Mbah Anggoro? Ya, hakikat yang kami amalkan sebenarnya hakikat di mana seorang hamba, baik itu hamba golongan kami atau golongan manusia, namun hamba hanya diketahui itu hanya dari golongan manusia saja. Itu ada di dalam jasad manusia terdapat roh, yang dimana ada sebuah titik yang nantinya akan menyambungkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan dari situlah titik tersebut akan terpancar dari cahaya yang bisa ke atas sana dan menembus ke alam daripada alam-alam yang ada di atas. Kalau bentuk amaliyahnya bagaimana yang sampean lakukan? Amaliyah hakikat yang kami jalankan sama seperti amaliyah yang dijalankan di dunia manusia, yang sudah dijalankan dari manusia yang menjadi manusia-manusia yang mengikuti ajaran dari beliau,
yang bergelar Sang Hyang Nurjati. Oh, itu. Membaca Mm-mm. sebuah bacaan tersebut Mm-mm. yang sudah nyata. Saya tidak diizinkan menjelaskan. Insyaallah. Mudah-mudahan. Terima kasih atas penjelasan pesan panjenengan buat manusia. Cuma ini, Bang Gol kan golongan jin kan? Banyak orang beranggapan bahwa jin pembohong loh. Bagaimana menurut sampean? Jin itu memang pembohong sejati. Ah, Namun jin yang sudah muslim, mereka juga termasuk saya, itu dimuslimkan, disempurnakan cara syariat dengan itu. oh iya. Layaknya kami, jika berbohong pun akan terkena imbas yang nyata kami rasakan dalam nyata. Oh gitu, gih. Dan Ah, golongan gaib itu dominan berbohong jika dia fasik. oh iya. Dan jika fasik pernah membantu manusia, itu pasti dia berbohong. Dan saya sendiri sebagai golongan jin muslim sebenarnya tidak berbohong. Namun dari perkataan saya, terkadang penafsiran dari golongan manusia itu sendiri banyak yang berbeda. Dan jauh dari acuan kehidupan bangsa manusia itu. Dan saya sebagai gaib pun memiliki keterbatasan untuk menyampaikan kepada golongan manusia. Jadi bukan berbohong. Ya itu diajar nanti gitu kan langsung. Bang Goro, terima kasih banyak atas pesannya. Ternyata begitu ya. Silakan diminum dulu sebelum kembali. Terima kasih. Ini ternyata golongan Jaya udah mau bekerja kan, ditanya kan? Iya. Terima kasih Bang Goro atas pesannya. Jadi kalau begitu perkembangan banyak golongan jin siluman yang muslim itu dalam rangka membantu tugas manusia gitu ya. Jadi dampaknya seperti itu. Jika manusia tersambung pikirannya secara jernih, kemana arahnya sudah saya jelaskan. Jadi saya tidak diizinkan menjelaskan secara rinci. Iya, belum saatnya. Terus gini, menurut panjenengan, saat ini bagaimana keadaan manusia seluruh dunia? Secara yang Anda lihat itu. Manusia di seluruh dunia di muka bumi ini, mereka mengalami banyak kesusahan. Besar? Mereka kaya-kaya, punya duitnya? Kekayaan mereka memiliki. Namun, ketenangan jiwa mereka hilang. Sehingga mereka nanti was-was terhadap kejadian-kejadian masa mendatang. Baik kejadian-kejadian yang akan berdampak kepada manusia secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan itu seluruhnya sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Dan ada sebuah rentetan panjang yang mungkin sudah pernah diceritakan dari selain saya. Jadi saya tidak pernah menceritakan lagi. Iya. Terus kemudian dari golongan yang muslim sendiri secara manusia, berapa Anda lihat yang betul taat, ikhlas, hanya menyembah Allah? Ada yang sekarang ini? Ayo. Tidak banyak. Dual muslim banyak loh di dunia sekarang ini. Mereka pandai-pandai. Mungkin banyak manusia tidak mempercayai. Akan tetapi pancaran yang terlihat di kehidupan kami itu kan bisa merasakan. Jadi tidak banyak, perbandingannya jauh. 10:1 itu masih sangat jauh. Astagfirullahaladzim. Begitu? Namun jika nanti mereka mendapatkan kesempatan yang sama, pancaran hidayah dan menjemput, maka bisa berubahlah dia. Tetapi jika tidak, maka ya sudah, dia akan merasakan dampaknya di kehidupan nanti. Siap. Terima kasih. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Bang Goro, terima kasih. Ini masih saya dihabiskan dulu sebelum kembali ke kayangan lagi. Lagi sibuk sebenarnya ini ya. Bismillah.
Alhamdulillah. Nggih. Sudah. Terima kasih. Bawa senjatanya itu. Sambil sebelum langsung naik ke atas, muter dulu lah sini. Bagaimana yang ada yang tadi butuh-butuh hewan itu sikat, oke? Ya, rata-rata sudah mewujud hewan. Iya, yang ngirim juga dong. Paham ya, saya? Selesaikan kamu. Wah, jangan capek saya bisa apa-apa. Kamu sebenarnya Nah, itu juga mendapat kesempatan dari Yang Maha Kuasa. apa? Karena diberikan gempuran hal-hal seperti itu. Kan nggak bisa apa-apa saya. Ya, Kan sampai gue bisa melihat toh. Karena gini, manusia ini kadang kulihat baik jasadnya. Saya nggak tahu dalamnya banyak tanduknya, kan nggak mudeng saya kan. iya. Nah, kan bisa sampean. Tolong dari izin beliau saya perintahkan sampean. Mau enggak? Saya akan menjalankan perintah ini. Tetap berpegang kepada taat kepada Yang Maha Kuasa. Subhanallah, saling menolong. Oke? Ya. Saya berjuang. Silakan Mbak Ronggo, terima kasih orang sopan ya, maafkan Monggo. kami ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kali fresh. Sadar, kayak hilang semua Allah. Alhamdulillah demikian pemirsa obrolan saya dengan makhluk gaib yang dari golongan jin, yang dari kayangan, yang bercerita perkembangan bahwa dunia gaib dari golongan jin dan siluman sudah banyak yang muslim dan dimuslimkan oleh siapa dan apa tugas mereka terhadap golongan manusia. Pemirsa, kehidupan alam ini dari awal sampai akhir sudah dituliskan oleh Allah di alam sana, sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah, dan semua ada prosesnya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini ada suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya. Apabila ini banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Pemirsa, mudah-mudahan manfaat bagi kami, bagi kita golongan manusia. Apa yang terjadi sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Apabila Allah yang menghendaki, pasti akan terjadi. Salah kata, salah ucap, salah sikap yang ada pada diri kami, tolong maafkan kami. Terima kasih. Yang sudah satu dengan kami terus semangat dan istiqomah, mudah-mudahan diberi kemampuan istiqomah. Amin. Bagi pemirsa yang ingin belajar tentang bagaimana, baik yang tanya tentang amaliyah apa itu, silakan hubungi alamat atau WA yang ada di deskripsi YouTube ini. Di sini kami hanya belajar kembali bertobat, menyembah hanya pada Allah, belajar bertobat, bertobat terus membersihkan rohani kita. Kami nggak pernah belajar keilmuan, jadi kalau udah ingin belajar keilmuan, mohon maaf, kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih, mudah manfaat. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.